Hai teman-teman, bayangkan ada pertandingan sepak bola yang begitu panas sampai bisa memicu perang. Gila kan? Nah, itulah yang terjadi tahun 1969. Kita bicara tentang El Salvador melawan Honduras, pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang tercatat dalam sejarah karena alasan yang salah. Lupakan permainan indah, ini tentang persaingan yang mendalam, harga diri bangsa, dan banyak permusuhan. Siap-siap untuk cerita yang seru, ini sepak bola di level yang berbeda. El Salvador dan Honduras memang bukan sahabat baik sebelum kekacauan sepak bola ini. Bayangkan dua tetangga yang selalu bertengkar soal batas pagar, kurang lebih seperti itulah hubungan mereka. Mereka punya sejarah bentrok politik, perselisihan ekonomi, bahkan sengketa perbatasan. Mereka tidak akur. Jadi, ketika kualifikasi Piala Dunia 1970 tiba, suasananya sudah tegang banget. Pertandingan pertama kualifikasi digelar di Honduras, dan situasinya langsung panas. Supporter Honduras brutal, meneriakkan hinaan, dan bahkan melempari pemain El Salvador. Pertandingannya sendiri keras, kedua tim bermain mati-matian. Saat peluit akhir dibunyikan, Honduras menang 1-0. Tapi drama sebenarnya baru dimulai. Pemain El Salvador mengaku diancam dan diganggu sepanjang pertandingan. Situasinya seperti bom waktu yang siap meledak. Di El Salvador, kabar perilaku supporter Honduras menyebar cepat. Orang-orang marah, dan media ikut memanas-manasi. Kerusuhan pecah di jalan-jalan, dan situasinya memburuk ketika warga El Salvador yang tinggal di Honduras jadi sasaran dan diserang. Honduras membalas, dan tak lama kemudian, kedua negara terjebak dalam pusaran kekerasan dan kekacauan. Pertandingan sepak bola telah memicu sesuatu yang jauh lebih jahat. Pada 14 Juni 1999, beberapa minggu setelah pertandingan sepak bola yang naas itu, suasana di Amerika Tengah berubah drastis. Pertandingan yang seharusnya menjadi ajang olahraga dan persahabatan, malah menjadi pemicu konflik yang lebih besar. El Salvador melancarkan serangan mendadak ke Honduras. Serangan ini bukan hanya sekadar aksi militer, tetapi juga simbol dari ketegangan yang telah lama terpendam. Tank-tank melintasi perbatasan, dan jet-jet tempur meraung di langit. Suara ledakan dan tembakan menggema, menandakan dimulainya konflik bersenjata yang akan dikenang sebagai perang sepak bola. Perang sepak bola resmi dimulai. Deklarasi perang diumumkan, dan dunia menyaksikan dengan penuh keterkejutan. Dunia menyaksikan dengan tak percaya ketika dua negara berperang karena sepak bola? Tentu saja tidak sepenuhnya. Konflik ini lebih dari sekadar pertandingan olahraga. Ketegangan politik dan ekonomi yang mendasar telah membara selama bertahun-tahun. Masalah tanah, migrasi, dan ketidakstabilan ekonomi menjadi latar belakang yang memperkeruh situasi. Tapi tak bisa disangkal, sepak bola adalah pemicunya, penyebab terakhir yang memicu perang. Pertandingan itu menjadi katalis yang mempercepat ledakan konflik yang sudah lama terpendam. Dan dengan itu, sejarah mencatat salah satu perang paling aneh yang pernah terjadi. Bagian 6, 4 hari ketakutan. Konflik singkat tapi brutal. Perang sebenarnya untungnya berlangsung singkat, hanya 4 hari. Tapi jangan salah, 4 hari itu dipenuhi pertempuran sengit dan akibat yang menghancurkan. Ribuan tentara dan warga sipil tewas, dan tak terhitung lainnya luka-luka atau kehilangan tempat tinggal. Ini adalah pengingat betapa cepatnya keadaan bisa lepas kendali ketika emosi memuncak. Bagian 7, akhirnya damai, gencatan senjata yang rapuh. Setelah banyak campur tangan dari organisasi negara-negara Amerika, gencatan senjata akhirnya dinegosiasikan pada 15 Juni. Proses ini tidaklah mudah, melibatkan banyak pertemuan dan diskusi yang intens. Para diplomat bekerja tanpa lelah, berusaha menemukan titik temu di tengah ketegangan yang tinggi. Setiap langkah kecil menuju perdamaian adalah hasil dari upaya keras dan komitmen untuk mengakhiri konflik. El Salvador setuju untuk menarik pasukannya, sebuah langkah besar menuju normalisasi. Tentara yang telah lama berperang, akhirnya bisa kembali ke rumah mereka, membawa harapan baru bagi keluarga dan komunitas mereka. Namun, bayangan perang masih membayangi, dan tantangan baru menanti di depan. Dan kedua negara perlahan mulai proses panjang dan sulit untuk memulihkan diri. Tapi perdamaian itu rapuh,
dan setiap hari adalah perjuangan untuk mempertahankannya. Proses rekonstruksi memerlukan kerjasama yang erat dan kepercayaan yang harus dibangun kembali dari awal. Masyarakat harus bersatu untuk membangun masa depan yang lebih baik, dan luka konflik itu dalam. Banyak infrastruktur yang hancur dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki. Selain kerusakan fisik, ada juga luka emosional yang harus disembuhkan. Masyarakat harus belajar untuk hidup berdampingan lagi, meskipun kenangan pahit masih segar diingatan. Butuh waktu bertahun-tahun bagi El Salvador dan Honduras untuk membangun kembali hubungan mereka yang hancur. Proses ini melibatkan banyak dialog dan upaya untuk memahami satu sama lain. Para pemimpin dari kedua negara harus bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas jangka panjang. Bahkan hingga saat ini, kenangan perang sepak bola berfungsi sebagai kisah peringatan tentang kekuatan persaingan dan pentingnya diplomasi. Setiap tahun peringatan diadakan untuk mengenang mereka yang kehilangan nyawa, dan untuk mengingatkan generasi mendatang tentang pentingnya menjaga perdamaian. Perang ini mengajarkan kita bahwa konflik bisa terjadi kapan saja, tetapi dengan diplomasi dan kerjasama, perdamaian bisa dicapai. Bagian 8. Akibatnya, bekas luka yang tersisa. Perang sepak bola berdampak besar pada kedua negara. Secara ekonomi, mereka hancur, berjuang untuk pulih dari kerusakan yang ditimbulkan selama pertempuran. Secara politik, konflik meninggalkan warisan ketidakpercayaan dan kebencian yang butuh puluhan tahun untuk diatasi. Dan bagi keluarga yang kehilangan orang yang dicintai dalam konflik, rasa sakit dan duka terus berlanjut. Perang sepak bola mungkin singkat, tetapi konsekuensinya bertahan lama, berdampak luas. Bagian 9. Pelajaran yang dipetik. Bisakah sepak bola benar-benar menyebabkan perang? Jadi, bisakah kita benar-benar menyalahkan sepak bola karena memulai perang? Tentu saja tidak sepenuhnya. Sepak bola, seperti banyak aspek kehidupan lainnya, seringkali mencerminkan ketegangan dan konflik yang sudah ada dalam masyarakat. Dalam kasus perang sepak bola antara El Salvador dan Honduras, pertandingan sepak bola hanyalah percikan yang menyulut api yang sudah lama membara. Konflik ini memiliki akar yang jauh lebih dalam, termasuk masalah ekonomi, sosial, dan politik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Seperti yang telah kita lihat, akar konflik antara El Salvador dan Honduras jauh lebih dalam daripada sekadar permainan. Ketegangan antara kedua negara ini telah berkembang selama bertahun-tahun, dengan masalah tanah, migrasi, dan ketidaksetaraan ekonomi menjadi faktor utama. Pertandingan sepak bola hanya memperburuk situasi yang sudah tegang, menjadi simbol dari ketidakpuasan yang lebih besar di antara rakyat kedua negara. Tapi tak bisa disangkal sepak bola bertindak sebagai katalis, memicu bom waktu dari ketegangan yang ada. Ketika emosi memuncak di lapangan, mereka seringkali mencerminkan ketegangan yang ada di luar lapangan. Dalam kasus ini, pertandingan sepak bola menjadi ajang di mana ketidakpuasan dan kemarahan yang terpendam bisa meledak. Ini menunjukkan betapa kuatnya peran olahraga dalam masyarakat, baik sebagai pemersatu maupun pemecah. Ini adalah pengingat bahwa olahraga, bahkan dalam bentuknya yang paling indah, dapat dieksploitasi untuk memicu kebencian dan perpecahan. Ketika digunakan dengan cara yang salah, olahraga bisa menjadi alat propaganda yang kuat, memperkuat narasi kebencian dan konflik. Namun di sisi lain, olahraga juga memiliki potensi besar untuk menyatukan orang-orang, melampaui batasan budaya, bahasa, dan politik. Perang sepak bola berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang pentingnya sportivitas, diplomasi, dan pengertian. Dalam dunia yang semakin terhubung, kita harus belajar untuk menggunakan olahraga sebagai alat untuk mempromosikan perdamaian dan pengertian, bukan sebagai pemicu konflik. Diplomasi dan dialog harus selalu menjadi pilihan pertama dalam menyelesaikan perselisihan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ini adalah pelajaran yang tidak boleh kita lupakan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Sepak bola, dan olahraga pada umumnya, memiliki kekuatan untuk menginspirasi, menyatukan, dan membawa perubahan positif. Mari kita ingat bahwa di balik setiap pertandingan, ada kesempatan untuk membangun jembatan, bukan tembok. Ini adalah tanggung kita untuk memastikan bahwa semangat sportivitas dan persatuan selalu menjadi inti dari setiap kompetisi.